Baik, perkenalkan nama saya Syahnuradi dengan di dua. Di sini saya akan membuat video tentang cara menurunkan tundaan rata-rata pada simpang April. Di sini yang pertama, untuk data kendaraannya sudah didapatkan dari hasil survei yang dilakukan oleh kelas kami di simpang April 4 Polda. Di sini untuk datanya sudah. Di sini untuk simpang April Polda itu masuk dalam kategori terlindung. Untuk satu ini didapat dari data yang sudah kita dapat di lapangan dikalikan dengan MP-nya di sini untuk kendaraan ringan yaitu satu. Semuanya di kendaraan ringan dikalikan satu, jadi angkanya tetap sama. Kemudian untuk kendaraan berat di sini kali dengan faktornya itu 1,3. Untuk kendaraan motor untuk terlindungnya kita kalikan dengan 0,15 sebagai faktor EMP-nya. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Kemudian kita akan masuk ke total arus kendaraan bermotor di sini. Jadi itu ditambah semua saja untuk jumlah kendaraan yang sudah kita lakukan pada saat survei. Dan untuk terlindungnya ditambah semua yang tadi sudah dikalikan dengan faktor EMP-nya. Kemudian untuk rasio belok kiri di sini yaitu total arus terlindung dibagi dengan total arus terlindung tapi pada bagian belok kiri saja. Kemudian untuk rasio arus belok kanannya tinggal jumlahnya dibagi dengan total kendaraan SKR terlindung pada belok kanan saja. Kemudian sama untuk arah selanjutnya. Kemudian untuk di KTP di sini dapatkan dari hasil survei juga. KTP-nya nih yang digunakan rumusnya itu ini. Itu total dari arah sentiasa di sini dibagi dengan kendaraan tak bermotor itu satu di sini. Dapatkan 0,5. Dan berikutnya untuk data RPKI dan RPK-nya sudah didapatkan dari di sini. Bisa dimasukkan saja agar tidak susah mencarinya saat melakukan perhitungan nanti. Dan untuk key di sini diambil dari total rata-rata terlindung yang sudah dijumlahkan tadi dari kendaraan ringan, kendaraan berat, dan juga kendaraan. Ambil juga untuk arah Mapoli, Kuanino, dan Santiago. Kemudian untuk lebar efektif sudah dihitung untuk lebar jalan pada simpang tersebut. Itu lebar poldanya 15, Mapoli dan Santiago 12 dan Kuaninonya 5. Untuk lebar efektif sama dengan lebar jalan dibagi dengan 2. Kemudian untuk S0 dan SKR per jam yaitu 600 dikali dengan lebar efektif. Kemudian kita akan masuk ke cara menentukan arus jenuh. Pertama itu arus jenuh dasar ini didapat dari S0 yang sudah dihitung tadi di atas. Dan untuk faktor FUK 0,64 didapat dari tabel ini, itu jumlah penduduk Kota Kupang saat ini sudah 500.000 lebih, jadi diambil faktornya yaitu 4. Kita masuk ke FKHS, didapat dari tabel ini. Karena lingkungan jalannya pada komersial, terus untuk hambatan sampingnya dan juga tipe fase untuk simpangnya itu terhitung, dia akan diambil faktornya 0,9. Nah, untuk FG-nya didapat dari tabel sini yaitu 1. Untuk FP-nya untuk kelandaian di sini jalannya termasuk kolong rata, jadi kelandaiannya itu 1. Baik, selanjutnya itu untuk FBKA dan FBKI-nya. FBKI ini didapat dengan menggunakan rumus 1 ditambah dengan RBKA dikali dengan 0,26. Itu didapat dari Jan Bina Marga itu FBKA ini rumusnya itu 1 ditambah RBKA dikali. Dan untuk FBKI yaitu 1 ditambah 1 dikurang RBKI dikali dengan 0,16. Ini sudah saya masukkan dalam Excel. FBKI-nya juga. Dan untuk arus jenuh SKR per jam yaitu tinggal dikalikan arus jenuh dasar dengan semua faktor yang sudah kita dapatkan tadi. Kan yaitu 900. Baik, setelah menghitung arus jenuh, kita masuk ke yang berikutnya. Di sini yang pertama arus lalu lintas kita didapatkan dari data kita, yaitu yang ini, yaitu jumlah dari semua terlindung yang sudah dikalikan dengan faktor MP-nya. Ini masuk ke rasio arus itu yaitu arus lalu lintas kita bagi dengan arus jenuhnya. Ini masuk ke rasio fase. Rasio fase yaitu
rasio arus kita pada arah polda kita bagikan dengan total semua rasio arus pada 4 arah tersebut. Dapatkan 0,7 untuk cara lainnya. Dan kita masuk ke waktu hijau. Di sini waktu hijaunya kita dapatkan dari perhitungan siklus, yaitu cara menentukan waktu hijau untuk menurunkan tuntutan rata-rata kita. Masuk ke perhitungannya sini. Sini yang pertama, sebelum kita melakukan menghitung waktu hijau, kita harus menentukan waktu EMS-nya dulu. Sebelum menentukan waktu EMS, kita harus mendapatkan data untuk LBKR ditambah PBKR-nya, kemudian LKDT dan juga LPK. Jadi saya akan menjelaskan LBKR sampai dengan LPK ini. Ya, untuk LPK yaitu jarak dari titik konflik kritis sampai dengan depan area pejalan kaki. Untuk kalau LBKR, arah dari konflik kritis sampai dengan belakang area pejalan kaki. Dan PBKR itu kendaraan yang berangkat. Dan untuk LKDT-nya itu arah dari titik konflik kritis sampai dengan belakang area pejalan kaki atau juga bisa juga di depan kendaraan. Nah, itu kita masuk ke PKBR-nya didapat, yaitu di sini ada nilainya itu 10 meter per detik. VKDT-nya juga sama 10 meter per detik. Untuk pejalan kaki yang beda yaitu 1,2. Tentu kita masuk ke waktu tempuh, yaitu dengan jarak yang sudah kita dapat tadi dibagi dengan kecepatan kita. Dan didapatkan 3,2. Dan seterusnya untuk sampai bawah. Dan untuk UMS-nya kita ambil nilai maksimal dari 17 ini juga 1,59. 1,59 ini didapat dari 3,2 dikurang 1,61. Terus setelah mendapatkan data-data ini kita masukkan ke sini sesuai dengan UMS-nya per arahnya dapatkan. Dan di sini untuk waktu kuning per semua fase 3 detik. Oke. Karena fasenya ada 4, jadi 3 dikali 4 yaitu 12. Lalu kita jumlahkan semuanya dari WMS sampai dengan didapatkan 79 WH-nya. Setelah itu, sebelum kita menentukan waktu hijau, kita menentukan waktu siklus terlebih dahulu. Waktu siklus ini dapat dengan rumus 1,5 ini dikali dengan WH, kemudian ditambah dengan 5, dibagi dengan 1 dikurang sigma RQ bagi J kritis. Itu sini jumlah dari semua rasio arus kita. Ini dapatkan yaitu 217. Setelah itu kita akan menentukan waktu hijau kita. Hijau kita didapatkan dengan rumus waktu siklus kita kurang dengan WHH dikali dengan RQJ kritis. RQJ kritis itu yaitu rasio arus paling besar dari 4 arah ini, yaitu 0,16. Dan kita bagikan dengan sigma RQJ kritis, yaitu yang jumlah total dari rasio arus semua arah, yaitu didapatkan 50,61. Kemudian setelah kita mendapatkan waktu siklus dan juga waktu hijaunya, kita masukkan ke perhitungan kita di sini. Untuk waktu hijaunya kita masukkan ini dari siklus kita sudah dapat tadi 50,61. Setelah itu untuk waktu siklusnya juga kita ambil dari yang sudah kita lakukan perhitungan baru tersebut. Dan setelah itu kita akan kapasitasnya, yaitu menggunakan rumus arus jenuh ini dikali dengan waktu hijau kita dibagi dengan waktu siklus. 912 lakukan untuk 3 arah lainnya. Dan terkait kejenuhan dengan rumus Q per C, yaitu arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Dan 0,7, 0,7 dan juga 0,2. Kemudian kita akan masuk ke perhitungan berikutnya, yaitu nilai NQ. Sini untuk NQ1. NQ1 ini memiliki beberapa syarat. Yaitu jika NQ1 itu jika nilai dari kejenuhannya kurang dari 0,5, maka NQ1 dapat tulis langsung 0 saja. Tapi apabila nilai dari kejenuhan ini dapat lebih dari 0,5, maka NQ1 harus menggunakan rumus ini. Baik, kita akan masuk ke perhitungan kita. Saya akan menjelaskan cara menentukan. Sini NQ1 yang pertama yaitu menggunakan rumus karena derajat kejenuhan pada arah polda yaitu 0,68, lebih besar dari 0,5.
dengan rumus 0,25 dikali dengan waktu siklus dikali dengan derajat kejenuhan dikurang 1 ditambah dengan akar dari derajat kejenuhan dikurang 1 dikuadratkan, kemudian ditambah 8 dikali derajat kejenuhan dikurang 0,5 dibagi dengan waktu siklus dapatkan yaitu 0,5. Nah, kemudian untuk Aramopoli kenapa dia 0? Ya, betul sekali, yaitu karena derajat kejenuhan kita kurang dari 0,5. Dan untuk Arakonino tinggal menggunakan rumus, juga Ara Joseph kita akan masuk ke NQ2 menggunakan rumus. Saya akan jelaskannya. NQ2 yaitu yang ini. Yaitu waktu siklus kita kalikan dengan 1 dikurang dengan waktu hijau yang sudah didapatkan tadi, bagi dengan waktu siklus, dibagi dengan 1 dikurang waktu hijau kita, dan dibagi dengan waktu siklus, dan dibagi lagi dengan 1 dikurang buka kurung waktu hijau kita, bagi dengan waktu siklus, kemudian dikali dengan derajat kejenuhan, kali dengan arus lalu lintas kita, dibagikan dengan 3.000, yaitu 4,16 Paris. Kemudian untuk NQ-nya ya tinggal tambah saja NQ1. Baik, kemudian selanjutnya kita akan menentukan NQ-max. NQ-max ditentukan dengan menggunakan grafik ini. Pertama kita harus mengetahui nilai NQ kita, yaitu yang sudah ditambahkan NQ1 sama NQ2 ini. Dan kita akan menarik garisnya dengan berpotongan pada garis merah ini, yaitu 5. 5 ini, kenapa kita memilih 5? Karena kita sedang melakukan analisis operasional, maka nilai P polnya itu 5%. Nah, kita tinggal menarik garisnya, yaitu 34,7 tadi, sampai dengan garis merah, kemudian ditarik ke samping, yaitu nilainya 49. Di sini kita tinggal si NQ-nya tambah 9. Juga untuk tiga arah lainnya, di sini untuk polinya 16, maka di sini hasilnya yaitu 25. Dan untuk Arakonino yaitu 28,68. 28,68 hasilnya itu 40. Dan untuk pasang Joseph yaitu 9. Hasilnya itu 15. Dan setelah itu kita akan masuk ke panjangan pihak, yaitu NQ kita kali dengan 20 dibagi dengan ini lebar efektif kita. Kemudian kita masuk ke rasio kendaraan terhenti RPH-nya. 0,9 dikali dengan NQ kita dibagi dengan ini arus lalu lintas kita dikali dengan waktu siklus dikali dengan 3000. Dan masuk ke jumlah kendaraan terhenti NKH-nya yang kita kalikan yaitu S91 arus lalu lintas kita kalikan dengan RKH-nya. Setelah itu kita akan menentukan tundaan lalu lintas. Ini menggunakan rumus waktu siklus dikali dengan 0,5 dikali 1 dikurang waktu hijau bagi dengan waktu siklus dipangkatkan 2 dibagi dengan 1 dikurang waktu hijau bagi dengan waktu siklus dikali dengan derajat kejenuhan ditambah dengan ini NQ1 nya dikali 3500 dan dibagi dengan 65. Dan untuk tundaan geometri adanya 1 dikurang derajat kejenuhannya dan dikali dengan 6 dikali dengan jumlah rasio arus kita ditambah 3 kemudian dikali 1 dikurang dengan jumlah rasio arus kita tambah 4 kemudian dikali dengan derajat kejenuhan hasil yaitu 4. Kemudian untuk tundaan rata-ratanya tinggal kita TL ditambah TG hasil ini yang tundaan totalnya tinggal kita kalikan tundaan rata-rata dengan arus lalu lintas kita.
Sini kita mendapatkan tundaan rata-rata kita yaitu 78,97. Kita bandingkan dengan datanya yang di lapangan, yaitu waktu hujan, waktu siklusnya yang belum diubah. Apakah tundaan tersebutnya turun atau tidak? Di lapangan untuk waktu hijaunya yaitu 20, 20, 21, dan juga itu 315. Sini tundaan rata-ratanya itu 1294. Ya, di sini karena di lapangannya tundaannya 1294. Untuk yang sudah kita desainnya di sini 78,97, berarti yang sudah kita lakukan pada waktu hujan waktu siang sudah tepat karena tundaan simpang rata-ratanya sudah turun. Sekian video dari saya, terima kasih.